Kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Ya, kita ketahui dengan identitas yaitu Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Peron. Peggy, salah satu dari 3 DPO polisi yang dirilis pada 13 Mei 2024 berhasil ditangkap. Polda Jawa Barat menangkap Peggy pada 21 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat. Polda Jabar menampilkan Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan dalam jumpa pers 26 Mei 2024. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Perbedaan keterangan polisi mengenai jumlah daftar pencarian orang kasus Vina terjadi karena perbedaan keterangan saksi dalam kasus ini. Kesimpulan polisi, DPO yang belum tertangkap hanyalah Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan seorang. 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain, namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini, fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Tertangkapnya Peggy tidak menghilangkan kontroversi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum keluarga almarhum Vina mendatangi Komnas HAM untuk meminta proses hukum yang adil untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina. Putusan itu adalah produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di situ jelas ada 3 nama yang ada di dalam putusan yang sudah disampaikan di fakta persidangan. Tentunya kami masih beracuan pada putusan tersebut. Karena jika itu dihilangkan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian Vina? Dan intinya kami tidak mau juga ada pelaku yang bukan melakukan ditangkap. Kami juga tidak mau. Peggy sendiri sempat menolak keterangan polisi dalam jumpa pers 26 Mei 2024 tersebut. Saya tidak pernah melakukan semua itu. Terus saya rela mati. Saya rela mati. Sugianti Iriani, kuasa hukum Peggy Setiawan, akan mengajukan pra-peradilan setelah permintaan penangguhan penahanan ditolak. Pihak kuasa hukum ingin memastikan Peggy bukan korban salah tangkap. Itu menyelesaikan kasus Peggy karena mereka pun yakin Peggy tidak bersalah. Mungkin kalau memang proses ini berlanjut, kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan. Maunya kita sih jangan sampai salah tangkap yang dilakukan pada episode pertama gitu ya, katakan episode ini episode harusnya kembali lagi kalau memang mau tidak usah mengikuti alurnya pada proses sebelum 8 tahun yang lalu kan, karena terjadi salah tangkap. Pengakuan Peggy bahwa dirinya tak bersalah sah-sah saja menurut pakar hukum pidana Hibnu Nugroho. Apa itu tersangka adalah seseorang karena kedudukan berdasarkan bukti yang patut atas perbuatannya, kan gitu. Oleh karena itu bukti atas patut perbuatannya itu paling tidak Polda Jawa Barat sudah menentukan minimal 2 bukti. Persangkalan, itu sah-sah saja. Karena dalam ilmu hukum, namanya keterangan tersangka, keterangan terdakwa itu berlaku asas non-incrimination. Bahwa suatu keterangan terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri. Kan itu loh, bicara hukum adalah bicara bukti. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menekankan perlunya audit investigasi, penyelidikan dan penyidikan masa lalu yang tidak tuntas saat ini menjadi beban Polda Jawa Barat. Lagi-lagi saya mengingatkan
audit investigasi ya terkait kasus ini 8 tahun yang lalu itu sangat penting. Ya. Apakah ada unsur pemaksaan, memaksakan penyidik memaksakan kehendak untuk mengkonstruksi kasus ini sehingga bisa masuk ke pengadilan, itu juga harus dijabarkan. Karena kalau kita melihat dari berbagai kesaksian, baik yang sudah terpidana maupun yang sudah bebas, maupun yang lain-lainnya tidak sinkron. Nama Peggy ini pun juga masih sumir, apakah dia benar-benar pelaku dan kemudian terkait dengan 2 alat bukti untuk mentersangkakan dia ini apakah ada atau hanya sekedar kesaksian. Bagi Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala, polisi harus bekerja keras mengumpulkan konstruksi pembuktian pada kasus ini. Pengadilan akan membuka semua fakta hukum yang belakangan ini menjadi polemik di masyarakat. Kita buka saja satu hipotesa bahwa Peggy ini dan juga 8 orang yang lain itu adalah korban-korban salah tangkap. Buka saja asumsi itu, ya, hipotesa itu, gitu ya. Sampai kemudian ada fakta yang mengatakan sebaliknya. Maka dalam hal itu pihak kepolisian harus ekstra serius tuh menyiapkan satu skenario didukung dengan bukti itu berupa keterangan saksi, keterangan pelaku, mungkin juga ditambah lagi dengan hasil visum dan seterusnya, agar kemudian hakim yakin bahwa memang tidak ada salah tangkap, tidak ada salah prosedur dalam hal ini, dan Peggy adalah pelakunya, dan juga 8 orang yang diantaranya sudah sedang menjalani pidana dan ada 1 yang sudah selesai, itu adalah memang pelaku sebenarnya, gitu ya. Jadi saya kira jangan juga kita biarkan wacana bahwa polisi salah tangkap itu ada di luaran. Segera kita kembali ke ruang sidang sebagai mekanisme yang kita sepakati sebagai masyarakat dengan formula negara hukum, ya, sebagai pihak yang memang akan menyelesaikan hal ini secara sebaik-baiknya. Hukum harus memastikan hukuman tidak dijatuhkan kepada orang yang tak bersalah. Keadilan bagi korban harus tegak berdiri dengan keyakinan penuh bahwa yang bersalah mendapat hukuman yang pantas sesuai dengan perbuatannya. Keadilan hukum tidak boleh membabi buta atas nama penyelesaian kasus semata.